منيرة الترك كتبت قصيدتي فرحا أبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah min ba'du. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini kita bisa melanjutkan kajian baca kitab kita, kitab Al-Muntaqa min Zamil Hawa karya Syekh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala yang diringkas oleh Khalid Abu Saleh hafizahullahu ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah bahasan yang akan kita baca bersama adalah fil amri bitafriqil qalbi min ghairi mahabbatir rabb. Itu tentang perintah untuk mengosongkan hati dari segala sesuatu selain kecintaan terhadap Sang Pencipta, kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ahmad ibn Abil Hawari qala sa'ala Mahmud Aba Sulaiman wa ana hadir ma aqrabu ma yataqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla. Fa baka Abu Sulaiman thumma qala misli yus'alu an hadha. Dari Ahmad ibnu Abi Al-Hawari, beliau meriwayatkan bahwasanya Mahmud itu pernah bertanya kepada Abu Sulaiman, dan ketika itu aku hadir di sana ketika dia bertanya kepada Abu Sulaiman, ma aqrabu ma yataqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla. Apa hal yang paling baik, yang paling cepat mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Abu Sulaiman pun, orang yang ditanya itu, menangis. Fabaka Abu Sulaiman, ia menangis Abu Sulaiman. Tsumma qala mithli yus'alu an hadha. Orang sepertiku ini ditanya tentang hal ini, maka dia menangis, merasa bahwasanya dirinya tidak pantas untuk ditanya hal yang demikian, karena pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang agung, dan beliau merasa bahwasanya dirinya tidak pantas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Wa qala Yahya ibn Mu'adz an-nusuk huwa al-'inayatu bis-sara'ir wa ikhraju ma siwallahi 'azza wa jalla minal qalbi. An-nusuk atau peribadatan itu adalah al-'inayah bis-sara'ir, itu menjaga batin atau memelihara batin, wa ikhraju ma siwallahi 'azza wa jalla minal qalbi, dan mengeluarkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala dari dalam hati. Wa qala Sahl bin Abdullah, Sahl bin Abdullah pernah berujar bahwasanya ma min sa'atin illa wallahu 'azza wa jalla muttali'un 'ala qulubil 'ibad fa ayyu qalbin ra'a fihi ghairahu sallata 'alaihi iblis. Tidak ada satu saat pun kecuali Allah Subhanahu wa taala itu melihat ke dalam hati-hati hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat hati-hati hambanya. Fa ayyu qalbin ra'a fihi ghairahu sallata 'alaihi iblis. Apabila Allah Subhanahu wa taala melihat dalam hati salah seorang hambanya itu selain Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun akan dikuasakan terhadap hati tersebut. Maka iblis akan menguasai hati yang di dalamnya ada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sahl aidan, Sahl juga pernah berujar, orang yang sama. Man nadhara ila Allah azza wa jalla qariban minhu ba'uda an qalbihi kullu syai'in siwallahi azza wa jalla. Barang siapa yang melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengannya, maka segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu akan menyingkir, akan menjauh dari hatinya. Wa man talaba mardatihi ardahullahu azza wa jalla. Siapa saja yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha terhadapnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya ridha. Wa man aslama qalbahu tawallallahu azza wa jalla jawarihahu. Dan siapa saja yang menyerahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga jawarihahu, akan menjaga jasadnya, akan menjaga badannya, akan menjaga tubuhnya. Wa qala Muhammad ibn al-Fadl, ma khatawtu 40 sanah khutwatan li ghairillahi 'azza wa jalla. Selama 40 tahun aku belum pernah melangkahkan kakiku satu langkah pun untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa 40 sanah ma nadartu fi syai'in astahsinuhu haya'an minallahi 'azza wa jalla. Dan selama 40 tahun itu pula aku belum pernah melihat sesuatu yang kuanggap bagus. Kenapa? Karena aku malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha indah. Jadi aku, kata Muhammad bin Al-Fadl, selama 40 tahun belum pernah menyengaja untuk melihat keindahan-keindahan karena malu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Daygham li Kilab. Daygham itu pernah berkata kepada Kilab.
inna hubbahu ta'ala syughlu qulubi muhibbihi 'an at-talazzuz bi mahabbati ghairihi falaysa lahum fid dunya ma hubbihi ladzatun tudadi mahabbatahu. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, hatinya itu tersibukkan dari menikmati kecintaan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Falaysa lahum fid dunya ma hubbihi ladzatun tudani mahabbatahu. Dan di dunia ini bagi mereka tidak ada yang lebih lezat daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'maluna fil akhirati min karamati tsawabi akbar 'indahum minan nadhari ila wajhi mahbubihim. Dan yang paling mereka harapkan di akhirat adalah bisa memandang wajah zat yang mereka cintai, yaitu bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling mereka harapkan di akhirat nanti. Qala fasaqata kilabun maghsyiyan alaihi. Maka seketika itu pula setelah mendengar perkataan dari Dhaigam, kilab yang diajak bicara oleh Dhaigam itu langsung pingsan, jatuh pingsan. Wa su'ila Ahmad bin Khadrawai ayyul a'mal afdal. Ahmad bin Khadrawai pernah ditanya, ayyul a'mal afdal, amalan apa yang paling utama? Qala ri'ayatus sirr 'anil iltifat ila syai'in siwallah. Amal yang paling utama, kata Ahmad bin Khadrawai, itu adalah menjaga batin, memelihara batin dari menoleh kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana caranya supaya hati ini tidak menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itulah amal yang usaha atau amalan yang paling afdal menurut Ahmad bin Khadrawai. Wa qala Abu Muhammad al-Murta'ish, sukunul qalbi ila ghairil maula ta'jilu uqubatin minallahi fid dunya. Abu Muhammad al-Murta'ish pernah berujar bahwasanya tentramnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jika hati tentram, hati merasa tenang, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya hal itu adalah ta'jilu uqubatin minallahi fid dunya. Itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang disegerakan di dunia. Hukuman yang disegerakan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Itu apa? Itu ketentraman, tentramnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa su'ila Syubli an qoulihi 'azza wa jalla wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Surat An-Nur ayat 30. Syubli pernah ditanya tentang tafsir atau tentang makna dari ayat ini. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka. Nah, di surat An-Nur ayat 30 itu beliau berkata bahwasanya absarur ru'us amma haramallah. Maksud dari ayat ini adalah agar orang-orang yang beriman itu menundukkan absarur ru'us, pandangan-pandangan kepala, amma haramahullah, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menundukkan absarul qulub amma siwallahi azza wajalla, menundukkan pandangan-pandangan hati dari selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bis-shawab. Sampai di sini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Astaghfirullahaladzim akhta wal ghalat subhanallahi walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.